Shalom, Damai damai di di hati, hati. puji nama Tuhan, bersyukur di kesempatan kali ini kami boleh berjumpa walaupun di media YouTube ya. Doa dan harapan kami Bapak Saudara dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 hingga yang ke-23 dengan tema di sepanjang minggu ini umat Tuhan milik Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami diselamatkan. Dan di kesempatan kali ini Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya bahwa firman-Mu yang menuntun setiap langkah hidup umat-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Dalam pelayanan kami rindu dengan setia dan penuh dengan ketaatan, mengiring Tuhan. Namun di tengah-tengah keterbatasan kami tahu kami manusia yang terbatas. Maka Tuhan, kami memohon, biarlah roh Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Maka Tuhan, di kesempatan kali ini kami rindu juga untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan menuntun sehingga apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup itu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa dalam perenungan firman Tuhan di saat ini, kami membagikan 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang kitab, tentu dalam konteks bacaan kita 1 Korintus 3 ayat 10 hingga 23. Kemudian apa yang menjadi pesan teks, ya. Yang terakhir apa yang menjadi implikasinya ya berhubungan dengan tema sepanjang minggu ini, umat Tuhan milik Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, selamat menyaksikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, senang sekali di hari ini kita boleh kembali belajar dari kitab 1 Korintus. Nah, mari kita lihat bersama bahwa 1 Korintus ini adalah tulisan dari Paulus seperti yang dapat kita baca pada pasal 1 ayat 1. Di sini ada tambahan nama Sostenes yang juga disebut sebagai saudara kita. Maksudnya Paulus dan jemaat di Korintus sebagai penerima dari surat pada waktu itu. Nah, pada bagian ini menunjuk Sostenes itu adalah seseorang yang bisa jadi adalah juru tulis dari Rasul Paulus. Jika kita cari nama Sostenes, ini juga ternyata ditulis di Kisah Para Rasul 18. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat dan saya tidak mengatakan bahwa apakah ini bisa jadi orang yang sama, namun bisa jadi juga orang yang berbeda. Yang jelas adalah bahwa Paulus adalah penulis kitab 1 Korintus dan punya hubungan dengan Sostenes ini. Jadi Paulus waktu itu dia dalam pelayanannya pada masa terakhir dia ada di Efesus. Dan Paulus ada dalam perjalanan misinya yang ketiga ketika dia singgah di Efesus itu, dia menetap selama 3 tahun di sana. Nah, saat waktu terakhir atau di tahun ketiga tersebutlah Paulus kemudian menulis suratnya kepada jemaat di Korintus. Jemaat yang dirintis Paulus dan yang ditinggalkannya kembali demi pada waktu itu dia mau melanjutkan perjalanan misinya. Sehingga tak heran selalu ada kepedulian besar dari Rasul Paulus kepada berbagai hal yang dia amati, dia dengarkan, terdengar padanya tentang jemaat Korintus. Nah, sebagai pengingat bagi kita semua, kenapa ada hubungan yang dekat ini? Kita tahu bersama Paulus pernah tinggal di Korintus selama 18 bulan atau 1 tahun setengah.
Maka tak heran dia cukup kenal keluarga Chloe yang waktu itu datang bercerita dengan dia. Dan juga sudah pasti bahwa Paulus punya hubungan yang cukup baik dengan beberapa anggota atau bahkan semua anggota jemaat yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak masalah yang ada di Korintus yang sudah sampai ke telinga Rasul Paulus, bahwa jemaat itu memang belum dewasa dalam iman. Maka Paulus juga sudah mendengar di sana terjadi perselisihan, perpecahan dalam jemaat karena ada beberapa kelompok yang mengidolakan tokoh-tokoh tertentu, sehingga antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain itu terjadi pertentangan, perselisihan, dan Paulus tahu ujung-ujungnya ini akan membawa perpecahan dalam jemaat. Belum juga masalah ketertiban sampai dengan masalah kesombongan karena banyaknya karunia. Nah, masalah-masalah itu belum juga ditambah dengan masalah percabulan, masalah pengajaran yang Paulus tahu ini sudah menyimpang dari pengajaran iman yang sudah dia letakkan sebagai dasar kehidupan pertumbuhan jemaat di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat Paulus yang pertama yang dapat kita baca hari ini disingkat 1 Korintus. Ini termasuk dalam surat penggembalaan di mana Rasul Paulus dia menegur, mengingatkan, menasihati jemaat mengenai hal-hal atau masalah yang dia temui di sana dari apa yang telah didengarnya tersebut. Akan kita pelajari di hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, di saat ini kita bersyukur karena Tuhan mengizinkan kita untuk kembali melihat satu bagian firman 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Bacaan yang disodorkan oleh Gereja Masehi Injili di Minahasa ini akan menjadi bagian perenungan kita di minggu berjalan ini. Kalau kita lihat di sini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dasar dan Bangunan. Kami berharap Bapak Ibu Saudara sudah membaca bagian ini di rumah sehingga kita dapat melihat bersama apa yang mau Tuhan katakan, pesankan melalui bagian firman di saat ini. Mari kita melihat dimulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus berbicara bahwa kasih karunia Allah sajalah yang dianugerahkan kepadanya sehingga dia bisa menjadi alat dalam membangun jemaat yang dipercayakan Tuhan. Paulus menekankan kepada Allah, bukan karena kesanggupannya saja kita untuk baca ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus semua Tuhan punya. Kemampuannya pun adalah pekerjaan Allah. Dalam semua kerjanya, pondasi atau dasarnya adalah Yesus Kristus. Maka bagi Paulus, setiap orang yang bekerja bagi Tuhan, mereka seharusnya membangun di atas pondasi atau dasar Kristus tersebut, termasuk dirinya. Maka dia menyebut dirinya di sini sebagai ahli bangunan yang cakap, seorang tukang. Kalau orang dia sebut dirinya, dia DP Bas. Dia meletakkan dasar bagi persekutuan jemaat di Korintus, yaitu Kristus. Nah, bagi Paulus, kalau kemudian setelah dia pergi, ini kan bicara waktu dia pelayanan di Korintus, dia letakkan dasar jemaat itu di dalam Kristus Yesus. Maka kemudian kalau dia pergi, ada yang membangun di atasnya, bagi Paulus itu tidak masalah. Namun jelas bahwa bagaimana membangun di atasnya harus dilihat apakah apa yang ditanamkan, dibangun di atas itu bisa tahan uji atau tidak. Kita lihat bersama dari ayatnya yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak.
karena hari Tuhan akan menyatakannya. Karena ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seorang itu tahan uji, ia akan mendapat upah. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus di sini bagi menjadi ada 3 yang mudah terbakar, kita bisa lihat ya di sini. Apakah itu kayu, rumput kering, atau jerami. Sedangkan 3 diantaranya itu tahan panas, justru ketika menemui panas akan makin menimbulkan muncul hasil yang lebih baik. Entahkah itu emas, perak, atau batu permata. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya api, tantangan, ujian, gambaran dari api itu yang akan membuktikan mana yang tahan uji, maka akan dapat upah, mana yang tidak tahan uji, maka dia akan mendapatkan di sini penderitaan, hukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat jelas pekerjaan dari setiap orang yang membangun di atasnya. Apakah dia kokoh, apakah dia tahan uji, itu toh pada akhirnya akan ketahuan. Bapak Ibu Saudara, intinya adalah penting sekali untuk bertanggung jawab dengan pekerjaan. Tidak asal saja, tidak untuk kepentingan diri sendiri, karena hal itu akan membawa pada kerugian. Tetapi pula dijelaskan bahwa memang dia rugi di ayat 15b ya, kita bisa lihat. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Orangnya, karena dia sudah beriman di dalam Tuhan, ketika dia melakukan pelayanan itu dia punya iman yang benar, maka sebenarnya dia diselamatkan, tetapi dia mengalami proses yang tidak mudah, yaitu penderitaan, pergumulan. Karena ditulis di sini seperti dari dalam api. Memang rugi, memang menderita. Namun membangun di atas dasar Yesus Kristus menunjuk pada iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Maka orang tersebut akan tetap diselamatkan. Ini menegaskan kepada jemaat sebuah kepastian keselamatan bagi semua orang yang beriman kepadanya sebagai dasar yang kokoh itu. Selanjutnya di ayat 16-17 bicara mengenai kehidupan jemaat adalah sebagai bait Allah. Di sini sangat jelas Paulus bicara, mari kita lihat ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini pertanyaan sekaligus jawaban sebenarnya ya dari Rasul Paulus. Di ayat 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah ini bicara tentang tubuh manusia dan juga bicara tentang persekutuan jemaat Tuhan. Paulus perjelas bahwa kalau dulu orang Yunani punya tradisi, punya kebiasaan dalam pengajarannya, Allah itu diam dalam kuil-kuil, Allah itu diam dalam tempat ibadah, dalam mezbah peribadatan, dan kemudian menjadi baitnya, tempat Allah tinggal dan diam, tempat kediaman Allah. Maka di sini Paulus tekankan sebenarnya kamulah bait Allah itu. Maka di dalam kamu Kristus tinggal. Kamulah tempat kediaman Allah itu. Di dalam kamulah ada Kristus yang berkuasa. Maka sudah seharusnya Paulus mengajak jemaat. Hidupmu, tubuhmu, persekutuanmu harus dijaga di dalam Tuhan. Membinasakan bait Allah akan menjadi sama dengan menolak Allah hadir dalam kehidupannya, Allah hadir dalam persekutuannya, dan itu berarti menolak keselamatan dalam namanya. Dan karena itu dikatakan justru bait Allah lah atau Allah lah sendiri yang akan membinasakan orang-orang tersebut. Nah, kemudian mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di bagian terakhir ayat 18-23 tentang bacaan kita di hari ini. Ini bicara mengenai segala sesuatu adalah milik Kristus. Kali ini
Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk mengikuti bagaimana seharusnya mereka yang disebut sebagai bait Allah itu memiliki kesadaran yang penuh. Saya, tubuh saya, persekutuan saya, itu adalah bait Allah. Saya adalah jemaat milik Kristus. Dengan demikian, saya adalah umat kepunyaannya, umat milik Kristus. Kediaman Kristus, maka seharusnya sebagai umat Tuhan, umat milik Kristus itu, saya rendah hati, saya tidak bermegah dengan kesanggupan saya tidak bermegah karena pekerjaan yang saya lakukan di atas dasar itu, tidak sombong dengan kepintaran saya, dan itu sangat jelas sekali. Mari kita lihat ya, Bapak Ibu Saudara, jika di antara kamu ada yang menyangka ya, ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Tidak ada apa-apanya apa yang kita tahu, apa yang kita pahami. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ada dalam kuasa Tuhan. Ayat 20. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Jadi semua kebanggaan akan dunia ini adalah sia-sia belaka di luar dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bersama ya. Ayat 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Tuhan kasih itu semua ngana punya, milikmu. Tapi kamu harus sadar, kamu itu milik Kristus. Di dalam engkau berdiam kekuasaan Tuhan. Di dalam engkau ada hadirat Tuhan. Di dalam engkau dia tinggal, dia ada. Maka kalau semua diberikan dalam milikmu, kamu sadar bahwa kamulah milik umat Tuhan. Maka dia pertegas dengan sebut di sini ya, dia pakai di sini sebagaimana yang Paulus dengar dari keluarga Chloe mengenai 4 golongan ya di ayat 22. Maka dia tulis baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Menarik di sini karena dia singgung kembali apa yang di pasal sebelumnya dia singgung, bahwa ada 4 golongan yang ada di jemaat Korintus. Entahkah itu dia ada yang menyebut dirinya golongan Paulus, ada yang menyebut dirinya golongan Apolos, ada yang menyebut dirinya golongan Kefas atau Petrus, dan ada yang menyebut diri mereka itu sebagai golongan Kristus. Dan Paulus tahu betul bahwa ini sudah menyebabkan perpecahan karena masing-masing mengidolakan tokohnya, dan ini berkaitan dengan masalah favoritisme pemimpin yang sangat betul-betul dapat menyebabkan politik identitas antar umat Tuhan. Bagi Paulus, kamu ini adalah milik Tuhan, umat Tuhan, tetapi kamu hidup dengan terlalu mengidolakan tokoh-tokoh ini sehingga menganggap kamu paling benar dan orang lain akan salah. Pengikut Paulus bilang bahwa cukup Paulus seperti ini, maka orang-orang yang mengidolakan Apolos, Kefas, mereka sama sekali bukan bagian kami. Ini membuat jemaat terkotak-kotak dan Paulus menegur hal tersebut. Paulus bilang bahwa tokoh-tokoh ini bahkan di sini dia katakan dunia, hidup maupun mati, sekarang maupun yang akan datang, semuanya adalah milik kamu. Dan Paulus tekankan di ayat 23, tetapi catat baik, baca baik-baik, renungkan baik-baik ayat 23 ya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Mesti ingat kata Paulus, kamu jemaat, kamu umat Tuhan, kamu semua adalah milik Kristus. Tapi ingat, Kristus adalah milik Allah. Kristus adalah Allah itu sendiri. Maka untuk apa sih memegahkan diri? Mengkotak-kotakannya dalam persekutuan. Untuk apa menyombongkan diri?
Sekali lagi semua sia-sia. Pelayanan umat Tuhan harus dibangun di atas dasar yang sudah Paulus taruh di jemaat Korintus, yaitu Yesus Kristus. Dan karena itulah maka jemaat ini sebagai umat Tuhan itu boleh bermegah melakukan pekerjaan mereka untuk memuliakan Tuhan. Karena umat Tuhan adalah milik Kristus. Garis bawahi, umat Tuhan adalah milik Kristus. Pekerjaannya, apa yang menjadi kesanggupannya, milik Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini umat Tuhan milik Kristus. Kita sudah baca renungkan tadi 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23 yang memberi kita beberapa pengajaran. Pertama, berhubungan dengan tema MTPJ, mari kita lihat apa alasan pemilihan tema ini. Kalau kita buka di buku MTPJ, kita akan menemukan bahwa yang diangkat, yang coba dibahas adalah mengenai masalah jemaat-jemaat yang mengidolakan tokoh tertentu sehingga terjadi kotak-kotak ya. Bagi saya sebenarnya punya idola, mengidolakan orang tertentu adalah hal yang wajar jika dalam batas kewajaran. Jadi masalah saat ketika mengidolakan seorang tokoh, seseorang, maka kita mengabaikan orang yang lain. Tidak mau bergaul dengan orang yang tidak sama dengan kita, yang berbeda pemahaman, berbeda idola, berbeda cara pandang dengan kita dan tokoh kita. Dan orang yang seperti ini kecenderungan negatifnya adalah dia akan membela tokoh idolanya sekalipun salah, sekalipun tersesat, dan dia akan merasa dia paling benar, kelompoknya paling benar, komunitasnya paling benar. Maka dengan tema ini kiranya kita dapat belajar ya, apa yang mau Tuhan pesankan. Mari kita melihat itu menjadi hal kedua, bahwa sebagai orang percaya Paulus kasih ingat bahwa kita punya dasar yang kokoh, itulah Yesus Kristus. Maka sebagai hamba-hamba Tuhan, mari susun bangun di atas dasar yang kokoh itu dengan pengajaran, dengan hal-hal yang tidak mudah terbakar. Andalkan Tuhan dan jangan sombong. Bertanggung jawab dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Kalau kita dipercayakan sebagai kostor, mari setia. Kita dipercayakan sebagai pegawai gereja, mari setia. Kita dipercayakan hanya sebagai bendahara remaja kolom, mari setia. Kita dipercayakan suatu hal yang rasanya bukan pekerjaan pelayanan yang besar. Ingat, hal kecil sekalipun yang dipercayakan kepada kita, lakukan dengan setia. Dan biar kita tahan uji ketika kita setia menghadapi pergumulan dan tantangan. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya firman Tuhan katakan kita akan mendapat upah. Mari kita dalam pelayanan ini mengandalkan Tuhan. Ketika setiap pekerjaan akan diuji, biar kita tetap timbul seperti emas murni ya. Apa yang kita hasilkan berkualitas di dalam kenan Tuhan yang menganugerahkan kesanggupan kepada pelayanan kita. Hal yang ketiga, jaga diri kita sebagai bait Allah. Anak muda, jangan sampai rusak tubuhmu hanya karena kenikmatan sesaat. Jauhi yang namanya seks bebas. Jangan coba-coba dengan seks bebas. Jangan sampai ikut tren, kamu mulai iris-iris tanganmu. Hidupmu sangat berharga. Jangan ketika menemui ada sedikit masalah, kamu tidak bisa curhat kepada orang. Kamu lupa ada Tuhan yang mau dengar doa-doamu. Sehingga kamu mulai terpikir, aku mau bunuh diri, aku mau mengakhiri hidupku. Seolah-olah bahwa semua masalah akan selesai. Hari itu, jangan berpikiran pendek. Jangan berpikiran sempit. Ingat, Tuhan Allah mau tinggal di dalam engkau. Siapapun engkau, Dia mau jadikan tubuhmu, hidupmu, persekutuanmu sebagai bait Allah. Dia melihat kita berharga, maka di atas salib Dia tunjukkan cintanya bagi kita. Yang keempat, terakhir ini ya,
Mari kita belajar melalui bacaan hari ini, jangan sampai perbedaan kolom, perbedaan komisi kerja membuat gereja terkotak-kotak. Perbedaan idola, toko gereja, toko masyarakat di tempat kita ada membuat persatuan itu akhirnya hancur. Kita jaga keutuhan persatuan di dalam gereja kita, di dalam persekutuan kita, tapi juga dalam masyarakat tempat kita ada. Mari kita semua memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Ketika kita bangun relasi dengan seorang tokoh atau tokoh tertentu, ingat dasarnya adalah Yesus Kristus. Kita ini umat miliknya, milik Kristus. Maka kita hidup untuk memuliakan Dia. Tidak ada tokoh idola kita yang membuat kita terpecah-pecah dan merasa diri paling jago. Tetapi kita tahu kita mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi dasar kita jelas dalam Kristus, maka hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat kami bagikan. Kami percaya firman Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup orang percaya. Dan pada akhirnya kita harus berpisah, namun hambanya akan menuntut kita dalam doa. Silakan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau memberikan kami waktu, kesempatan ini, dan dapat kami pergunakan dalam pemberitaan firman, mendengar firman. Maka kedua hamba-Mu dari tempat kami berada, kami sepakat minta dalam nama Tuhan Yesus, biar firman mengubahkan hati setiap pendengar, mengarahkan kami, mendidik kami, membentuk kami semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati setiap pendengar dalam setiap situasi dan keadaan, dalam setiap pergumulan dan tantangan, perjuangan kehidupan yang dilakukan. Bapa menolong, Bapa memberkati, Bapa memberi kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami setia dan ajar kami taat pada firman-Mu, sehingga hidup kami diubahkan hari lepas hari untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biar setiap kerja pelayanan kami berpusat kepada Kristus, sebagaimana kami membangunnya di dalam dasar yang kokoh, yaitu iman kami kepada Tuhan Yesus yang mati bangkit untuk menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.